warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Praktikum Komunikasi dan Konseling akan berbagi informasi mengenai dagu sibu. Dapatkan, gunakan, disimpan, dan buang. Dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang adalah program gerakan keluarga sadar obat yang diprakarsai oleh Ikatan Apoteker Indonesia dalam mencapai pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat yang benar. Dagu sibu merupakan salah satu upaya peningkatan kesehatan bagi masyarakat yang diselenggarakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan oleh tenaga kefarmasian. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian pada bab 1 pasal 1 yang menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien dan berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Singkatan pertama dari dagu sibu adalah DA yang berarti dapatkan. Langkah-langkah untuk mendapatkan obat dengan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapatkan obat di apotik yang memiliki surat izin apotik maupun toko obat berizin yang memiliki asisten apoteker. Yang kedua, sesuaikan kebutuhan Anda berdasarkan golongan obat. Umumnya, golongan obat yang beredar di masyarakat terbagi menjadi dua macam adalah sebagai berikut. Yang pertama, golongan obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter berupa golongan obat bebas dan golongan obat bebas terbatas. Golongan obat bebas memiliki ciri-ciri berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam dan dapat diperoleh di berbagai macam tempat seperti apotik, toko obat, maupun swalayan. Kemudian ada golongan obat bebas terbatas. Golongan obat bebas terbatas memiliki ciri-ciri berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda peringatan yang terdapat di dalam golongan obat bebas terbatas adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah golongan obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter, yaitu golongan obat keras. Golongan obat keras memiliki ciri-ciri berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam, terdapat huruf K di bagian tengah yang hampir menyentuh garis tepi dan hanya dapat dijual di apotik. Yang ketiga, sampaikan seluruh kebutuhan Anda kepada apoteker. Yang keempat, periksa kualitas kemasan dan kualitas fisik pada obat. Yang kelima, periksa nama dan alamat produsen dengan jelas. Dan yang keenam adalah periksa tanggal kadaluarsa dengan teliti. Poin selanjutnya adalah gu. Gu di sini adalah gunakan obat dengan benar. Baik, benar dosisnya, benar cara penggunaannya, serta benar waktu minum obatnya. Dan di sini juga diberikan beberapa contoh cara penggunaan obat dengan benar. Yang pertama, sehari 2 kali 1 tablet, yang artinya sehari obat tersebut digunakan 2 kali, semisal pada pagi dan malam hari, dan pada setiap minumnya sebanyak 1 tablet. Dan yang kedua adalah sehari 3 kali 1 sendok teh, yang artinya sehari obat tersebut digunakan sebanyak 3 kali, semisal pada pagi, siang, serta malam, dan setiap kali minumnya sebanyak 1 sendok teh. Serta contoh yang ketiga adalah sehari 2 kali 2 kapsul, yang artinya sehari obat tersebut diminum sebanyak 2 kali, semisal pada pagi dan malam, dan setiap kali minum obatnya sebanyak 2 kapsul. Poin selanjutnya adalah disimpan. Obat disimpan dengan cara yang pertama, bacalah aturan penyimpanan obat dalam kemasan. Yang kedua, jauhkanlah dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, jauhkanlah dari sinar matahari langsung, lembab, suhu dingin, dan sebagainya. Yang keempat, simpan obat dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih utuh. Yang kelima, periksalah tanggal kadaluarsa obat dan kondisi obat. Dan yang terakhir yaitu kunci lemari penyimpanan obat. Kemudian bu, yakni buang. Untuk seluruh obat, semua label wajib dihilangkan kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, untuk obat-obat dalam bentuk padatan, bisa dicampur dengan tanah, kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan kemudian dibuang ke tempat sampah. Untuk bentuk cairan, selain antibiotik, bisa langsung dibuang ke kloset. Nah, untuk cairan yang antibiotik, wadahnya harus dibuang ke tempat sampah beserta isinya.
kemudian dihilangkan labelnya. Pada dasarnya, semuanya harus dimusnahkan dan tidak bersisa. Sekian pertemuan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.